Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Nah, ini ada pertanyaan dari Christian Sahala. Akhir-akhir ini ada banyak sekali kesaksian dari agama lain masuk ke Kristen, karena katanya bertemu langsung. Jadi ada pengalaman bertemu langsung dengan Yesus, Pak. Boleh tahu katanya pandangan Bapak secara pribadi seperti apa, Pak? Ya, dari sisi kemungkinan ya mungkin saja, ya. Mungkin saja, tapi itu kan hanya sebagai satu langkah awal. Ya, setelah mereka misalnya mendapatkan sebuah pengalaman supranatural, lalu mereka menjadi tertarik kepada Yesus. Lalu misalnya menjadi Kristen. Tapi kan mereka tidak mendapatkan pengertian yang lengkap tentang Injil. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam kasus-kasus seperti itu kita tidak hanya bisa stop dari yang penting mereka sudah jadi Kristen. Tapi mereka mendapatkan pengertian Injil yang benar atau tidak, makanya itu harus diajarkan, ya. Itu harus diajarkan. Karena kalau misalnya orang yang menjadi percaya dari hasil pemberitaan Injil secara verbal atau secara langsung, ya misalnya ada Pak Indra, orang agama lain, saya lalu beritakan Injil, saya membuat satu percakapan, saya beritakan Injil, saya jelaskan sampai akhirnya dia percaya, ya dia siap menjadi seorang Kristen. Berarti dalam kasus seperti itu dia menjadi Kristen sudah mengerti. Tapi tahu-tahu dia dapat satu penglihatan. Ya, dalam mimpi. Tahu-tahu mimpi tiba-tiba begitu terpukau dengan mimpi itu dia lihat, ada Yesus di sana. Lalu akhirnya besok dia jadi Kristen. Ya dia hanya dapat mimpi tapi dia tidak dapat Injil. Ya, itu hanya langkah awal sebagai daya tarik saja, ya. Karena itulah maka orang-orang semacam itu sekalipun sudah masuk Kristen, mereka harus mendengar Injil. Nah, seberapa para pemuka Kristen ini yang berurusan dengan para murtadin itu memberitakan Injil kepada orang-orang dari agama lain. Nah, itu yang harus diperhatikan karena apalagi kalau mereka misalnya masuk Kristen, tahu-tahu kita langsung beri panggung yang seluas-luasnya, mereka bicara banyak. Ya, kalau hanya bicara kesaksian oke. Tapi akhirnya kebablasan kadang-kadang kita beri panggung, mereka kasih khotbah dan akhirnya mereka juga ngajar dan lain sebagainya. Terus mereka khotbah ini ngajarnya apa? Pemahamannya apa? Tidak ada pemahaman yang benar, malah itulah yang menyebabkan muncul juga pengajar-pengajar palsu jadinya. Ya. Ini kayak Yahya Waluni, ya kan? Misalnya dia dari Kristen pindah Islam, belum belajar Islam dengan baik, tapi jadi ustadz. Karena jadi ustadz kan mesti khotbah. Khotbahnya apa? Nggak ada ilmu Islamnya. Ya sudah. Hina-hina kita aja. Ya. Sudah tidak ada materi lagi. Omong tabrak anjing lah. Macam-macam. Itu kan begitu jadinya. Nah itu kelemahan. Harusnya dia masuk Islam, belajar Islam dulu. Jadi murid, bukan langsung jadi guru. Tapi hal yang sama bisa terjadi pada Kristen. Bahwa para murtadin ini datang, ya jadi murid dulu. Belajar. Jangan tahu-tahu langsung khotbah mengajar, ilmunya dari mana? Ya, Injil juga belum mengerti. Nah, maka harus diinjili setelah diberikan dasar-dasar Injil dan pastikan mereka sungguh-sungguh mengerti Injil dan percaya. Lalu kedua, menurut saya diberikan dasar-dasar Kristen. Ya, pelajaran dasar Kristen. Setelah pelajaran dasar Kristen mengerti, lalu ngajar mereka misi. Misi dalam konteks bagaimana mereka memenangkan saudara-saudara mereka yang lama. Nah, itu menurut saya 3. Jadi seandainya bisa ada organisasi, saya tidak tahu sudah ada atau belum, tapi kalau ada maka bagusnya adalah itu masuk kurikulumnya. Begitu orang jadi Kristen, nomor 1, berikan inti Injil. Nomor 2, berikan ajaran dasar Kristen. Nomor 3, latihan misi untuk penginjilan. Kalau itu bisa dilakukan, bagus. Nah, ini ada perkumpulan, katanya perkumpulan murtadin yang ada kontak saya, minta
untuk dilayani dengan pelajaran Alkitab. Nah, saya kira itu bagus ya. Nah, kalau mereka sudah siap, barulah mereka bisa ya kalau ternyata ada yang dipanggil jadi guru, jadi pengkhotbah ya silakan. Tapi ingat bahwa tidak mudah menjadi pengkhotbah, jadi guru, karena tanggung jawabnya berat. Ya, tanggung jawabnya berat. Orang yang dari kecil Kristen dan setia ini belum tentu bisa jadi guru. Ya. Nah, karena ingat bahwa menjadi guru artinya membawa diri pada posisi yang memungkinkan untuk menyesatkan. Ya. Jadi kalau pemahamannya pas-pasan tidak ini lebih baik jangan jadi guru. Ya. Kira-kira begitu. Ya, tapi kalau sisi kemungkinan ya mungkin saja semua punya pengalaman supranatural. Kan Paulus pun punya pengalaman supranatural. Tuhan menampakkan diri dari langit. Habis itu dia tidak langsung terjun pelayanan kan. Paulus juga menghilang dulu selama beberapa saat, kemungkinan dia di wilayah Arab dan akhirnya dia berapa tahun kemudian baru dia muncul terjun di ladang misi gitu. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Ezra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.